Vladimir Putin dan para komandan Kremlinnya membakar tentaranya sendiri hidup-hidup. Dan mereka semakin kesulitan merekrut cukup banyak pasukan baru untuk menggantikan yang telah hilang. Inilah awal dari akhir. Secara teori, hal ini seharusnya tidak terjadi. Saat perang dimulai, Rusia bisa mengerahkan pasukan jauh lebih besar dari lawannya. Rusia tidak hanya memiliki keunggulan besar dalam jumlah personel, tetapi juga unggul dalam setiap aspek penting lainnya, mulai dari jumlah tank dan kendaraan lapis baja yang dimiliki hingga angkatan udaranya, yang jauh lebih besar dan kuat dibandingkan milik Ukraina, baik dulu maupun sekarang. Dengan rencana taktis yang baik dan pemikiran strategis yang cerdas, Rusia seharusnya bisa mencapai tujuannya. Rusia tetap akan mengalami kerugian, tetapi mereka bisa menjalankan perang ini dengan jauh lebih baik dan efisien jika benar-benar menganggapnya serius dan tidak melakukan kesalahan fatal dengan meremehkan lawannya secara berlebihan serta bertindak dengan keangkuhan yang keras kepala berulang kali. Sebaliknya, Rusia memang melakukan kesalahan-kesalahan itu. Dan bukan hanya gagal mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seiring berjalannya waktu, kerugian Rusia pun terus bertambah, melewati satu tonggak suram demi tonggak suram berikutnya. Pada Juli 2024 lalu, laporan mengungkapkan bahwa negara tersebut telah mengalami sekitar 500.000 korban yang mengejutkan. Kurang dari setahun kemudian, pada Juni 2025 jumlah korban yang dialami Kremlin melampaui 1 juta orang. Dan korban terus berjatuhan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Pada awal 2026 dilaporkan bahwa total kerugian tentara Rusia telah melampaui 1,25 juta prajurit yang tewas atau terluka. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Rusia atau Uni Soviet telah terlibat dalam berbagai perang. Rusia mengalami 120 korban jiwa di Korea antara tahun 1950 dan 1953, 669 lagi di Hungaria pada tahun 1956 dan 96 di Cekoslowakia pada tahun 1968, antara 14.000 hingga 16.000 korban jiwa dalam perang. 10 tahun dengan Afghanistan dari tahun 1979 hingga 1989 dan sekitar 12.000 hingga 25.000 korban jiwa lagi. Diperkirakan dalam 2 perang dengan Chechnya pada tahun 90-an dan 2000-an. Bahkan jika kita menjumlahkan semua korban jiwa dari berbagai perang selama 6 dekade yang berbeda, totalnya hanyalah sebagian kecil dari ratusan ribu korban jiwa yang diperkirakan telah dialami Rusia di Ukraina. Hal yang sama juga berlaku untuk total korban, bukan hanya korban jiwa. Memang, setelah menganalisis angka-angka tersebut, media berita Ukraina Agentfia News menulis di Telegram. Total kerugian di tentara Rusia selama 4 tahun, perang 5 kali lebih tinggi daripada jumlah total korban Soviet selama semua perang sejak Perang Patriotik Besar. Jumlah ini 17 kali lebih besar dari kerugian Uni Soviet di Perang Afghanistan dan 11 kali lebih besar dari kerugian Rusia di 2 perang Chechnya. Ini benar-benar merupakan pertempuran paling berdarah dan paling brutal bagi Rusia sejak Perang Dunia II. Dan situasinya hanya semakin memburuk. Data tersebut menunjukkan kerugian Rusia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2025 misalnya, Rusia mengalami jumlah korban yang sama, banyaknya dengan jumlah korban yang diderita selama 3 tahun pertama perang jika digabungkan. Pada bulan terakhir, tahun 2025 Rusia kehilangan sekitar 35.000 tentara. Tren ini berlanjut hingga tahun 2026 dengan perkiraan kerugian sekitar 30.000 lagi pada bulan Januari. Ada 2 alasan besar mengapa hal ini terjadi dan terus terjadi. Yang pertama bisa disimpulkan dalam satu kata, keras kepala. Sepanjang seluruh perang, Rusia menunjukkan keengganan luar biasa untuk menyimpang dari doktrinnya. Mereka terus menggunakan taktik yang sama dan boros berulang kali. Bahkan ketika strategi yang persis sama itu gagal memberikan hasil positif di medan perang. Para komandan Rusia menolak menyesuaikan sudut pandang mereka.
Mereka telah mengorbankan banyak sekali prajurit ke dalam penggiling daging, hampir sepenuhnya mengandalkan apa yang oleh Ukraina disebut sebagai taktik serangan daging, yang pada dasarnya terdiri dari regu penyerang Rusia yang diperintahkan untuk menyerang posisi Ukraina tanpa banyak atau bahkan tanpa dukungan lapis baja untuk membantu atau melindungi mereka, yang membuat keadaan semakin buruk. Banyak dari tentara yang tergabung dalam tim penyerang tersebut kurang terlatih dan kurang perlengkapan, sehingga peluang mereka untuk bertahan hidup semakin kecil. Karena itu, tidak mengherankan jika Rusia mengalami begitu banyak kerugian, karena pada dasarnya mereka menjadikan pengorbanan manusia sebagai pilar utama dari seluruh filosofi militernya di Ukraina. Kremlin telah menunjukkan pada dunia dan tentaranya bahwa mereka tak segan mempertaruhkan nyawa dan membiarkan jenazah tentara Rusia terus bertambah. Jika itu yang diperlukan untuk merebut Ukraina, sedikit demi sedikit wilayahnya. Di satu sisi, ada tingkat logika yang menyimpang dalam taktik Rusia, karena negara itu memang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan Ukraina. Secara teori, seharusnya bisa menguras musuhnya seiring waktu, menggunakan serangan brutal ini untuk mengikis pertahanan mereka sebelum akhirnya menembus dan terus maju menuju kemenangan. Namun, ini bukan cara kekuatan militer besar seharusnya bertindak. Negara dengan pemikiran militer kuat dan ahli taktik tidak akan bertahan memakai taktik boros dan tidak berguna yang hanya menyebabkan kerugian besar demi keuntungan minim. Negara seperti itu seharusnya bisa berpikir lebih strategis dari itu, menggunakan banyak keunggulan yang dimilikinya untuk merancang cara menembus garis pertahanan Ukraina dan merebut wilayah-wilayah kunci. Namun Rusia tampaknya tidak banyak menghabiskan waktu, usaha, atau energi untuk berpikir strategis. Sebaliknya, Rusia tetap memaksakan rencana yang sama, keras kepala percaya semuanya akan berhasil pada akhirnya. Itulah sebabnya, bahkan setelah bertahun-tahun perang, kita masih melihat cerita-cerita yang sama terulang, serangan-serangan sia-sia yang sama, ketidakseimbangan luar biasa dalam hal kerugian dan korban antara kedua belah pihak. Lihat saja Kupiansk, misalnya. Kota ini berada di lokasi strategis di wilayah Kharkiv dan dikenal sebagai persimpangan rel kereta api, penting dengan jalur transportasi kuat ke wilayah Ukraina lainnya. Karena itu, kota ini telah menjadi target utama pasukan Rusia selama beberapa waktu, dan kendali atas kota ini telah berpindah dari satu pihak ke pihak lain beberapa kali selama perang berlangsung. Rusia merebut kota ini pada Februari 2022 misalnya, sebelum Ukraina merebut kembali kendali selama serangan balasan Kharkiv tahun 2022. Pasukan Rusia kembali masuk ke kota ini pada akhir Mei 2024, namun segera dipaksa mundur tak lama setelahnya. Menjelang akhir 2025 kota ini sekali lagi sebagian diduduki oleh pasukan Kremlin. Namun pada September 2025 pasukan Ukraina sekali lagi melakukan operasi serangan balasan yang bertujuan membersihkan kota dari sisa-sisa penyabot dan kelompok pengintai Rusia. Beberapa prajurit terbaik negara itu dikirim ke daerah tersebut, termasuk anggota Brigade Katia ke-13 yang terkenal. Perlahan tapi pasti, secara diam-diam, mereka bergerak melalui hutan di sekitar kota selama musim gugur, lalu maju ke Kupiansk dan mengibarkan bendera nasional di atas reruntuhan gedung Dewan Kota. Pasukan Kiev sangat efektif secara mengejutkan. Penilaian intelijen yang dibagikan ke militer Inggris menyebut pasukan Ukraina membunuh 27 kali lebih banyak tentara Rusia dibandingkan korban mereka saat merebut kembali Kupiansk. Meskipun angka pastinya belum dirilis, diyakini bahwa pasukan Ukraina yang maju berhasil mengepung sekitar 200 tentara Rusia serta melukai atau membunuh ribuan lainnya di wilayah tersebut sepanjang tahun 2025. Terlepas dari statistik pastinya, rasio kematian 27 banding 1 benar-benar luar biasa. Ini menunjukkan betapa kuatnya keadaan kini berpihak pada Ukraina dan seberapa parah Rusia mengalami kerugian akibat taktik mereka yang tidak masuk akal dan benar-benar bodoh. Ini bukan kejadian satu kali. Statistik dan laporan militer menunjukkan bahwa Ukraina secara konsisten mengungguli Rusia di sepanjang ratusan mil garis depan
yang memisahkan kedua pasukan. Rasio korban tewas di beberapa lokasi strategis telah mencapai 1:20 atau bahkan 1:25, sementara rata-rata keseluruhan berada di sekitar 1:6 atau 1:7, sedikit bervariasi tergantung sumbernya. Itu berarti bahkan di daerah yang persaingannya lebih ketat, pasukan Ukraina masih mampu menewaskan 7 tentara Rusia untuk setiap 1 tentara mereka yang gugur. Sebelum membahas mengapa angka-angka ini tidak dapat dipertahankan dan alasan besar lainnya, Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, ini saatnya. Ketidakmampuan taktis Rusia hanya menceritakan setengah dari kisah di balik kerugian katastrofiknya. Ukraina juga pantas mendapat banyak pujian, karena sementara seluruh kampanye Rusia berputar pada sikap keras kepala dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap strategi yang boros, upaya pertahanan Ukraina adalah cerita yang sama sekali berbeda. Sejak awal perang, pasukan Kiev membuktikan mereka mampu berinovasi. Mereka berani berpikir di luar kebiasaan, mengguncang keadaan, dan menyesuaikan strategi dengan kondisi konflik yang berubah. Tidak pernah bertahan lama dengan taktik sama, selalu mencari cara baru mengejutkan dan membuat musuh lengah. Perang Ukraina didasari kemampuan adaptasi, dan mereka telah menikmati hasilnya berkali-kali. Bahkan, dalam banyak hal, karena kemampuan Ukraina untuk memikirkan begitu banyak strategi cerdas, negara itu masih bertahan dalam perang ini hingga hari ini, dan telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam mempertahankan wilayahnya, serta mencegah Rusia untuk maju dan mencapai tujuannya. Kita dapat melihat bagaimana Ukraina sangat baik beradaptasi dengan perang drone, menunjukkan kemampuan luar biasa mereka untuk berinovasi cepat. Ketika Rusia mulai menggunakan drone untuk membombardir kota-kota dan desa-desa di Ukraina, menghancurkan infrastruktur sipil dan membunuh banyak orang tak bersalah, Kiev bisa saja menyerah atau hancur. Sebaliknya, mereka beradaptasi dan berkembang. Mereka bekerja mengembangkan pasukan drone sendiri dengan puluhan perusahaan pertahanan di seluruh negeri, menciptakan berbagai persenjataan kendaraan udara dan permukaan tak berawak untuk menyerang balik Rusia. Mereka menjadi pemimpin dunia dalam teknologi drone, mengordinasikan serangan seperti operasi ikonik jaring laba-laba. Serangan terhadap pangkalan udara Rusia pada musim panas 2025, dan tak terhitung lagi serangan sukses lainnya terhadap depot bahan bakar musuh, kilang minyak, pabrik produksi, fasilitas penyimpanan amunisi, dan target bernilai tinggi lainnya. Pasukan Ukraina juga menemukan cara untuk memanfaatkan drone mereka di sepanjang garis depan, mengubah seluruh area menjadi perangkap maut bagi setiap pasukan penyerang Rusia yang nekat masuk ke dalamnya. Hal ini pada akhirnya membuat drone Ukraina berhasil menewaskan semakin banyak personel Rusia seiring berjalannya perang. 24.600 pada Oktober 2025 misalnya, kemudian 26.100 sebulan setelahnya, lalu angka yang mencengangkan yaitu 33.000 sebulan berikutnya. Dan drone bukan satu-satunya cara Ukraina mengikis keunggulan jumlah personel Rusia. Angkatan bersenjata negara itu juga telah mengembangkan taktik garis depan efektif lainnya, seperti strategi bait and bleed yang berpusat pada memancing tim penyerang Rusia ke jalur yang sudah ditentukan, pura-pura mundur dari posisi pertahanan, membuat musuh terlena dalam rasa aman dan percaya diri palsu sebelum menghujani mereka dengan tembakan artileri, drone, dan amunisi berkeliaran dari atas. Melalui taktik seperti ini, Ukraina tidak hanya memberikan pukulan besar terhadap kedalaman kekuatan tentara Rusia, tetapi juga mencegah mesin perang Kremlin untuk maju di banyak area kunci. Memang, grafik menunjukkan Rusia bergerak maju dengan kecepatan paling lambat dalam seluruh sejarah militernya. Hanya mendapatkan wilayah kecil di daerah seperti Kupiansk, Chasivyar, dan Pokros, sambil kehilangan ribuan pasukan dalam prosesnya. Dan kemungkinan besar situasinya akan semakin buruk bagi pasukan Putin mulai dari sekarang. Karena Ukraina tidak hanya puas dengan angka saat ini, mereka ingin melangkah lebih jauh. Dengan Kiev menetapkan target bagi tentaranya untuk meningkatkan kerugian Rusia menjadi sekitar 50 hingga 60 ribu
pasukan per bulan. Jika itu terjadi, tidak akan ada jalan kembali bagi Rusia, dan kemungkinan negara itu harus mengakui kekalahan serta akhirnya mundur dari tanah Ukraina akan semakin besar. Inilah alasannya. Selama beberapa tahun pertama perang, dari sudut pandang Moskow, tidak terlalu menjadi masalah bahwa negara itu mengalami kerugian yang begitu besar. Bahkan ketika Ukraina mampu menewaskan 15.000, 20.000, atau bahkan 30.000 tentara Rusia per bulan, Rusia selalu mampu mengimbangi kerugian tersebut. Mereka memiliki beberapa cara untuk melakukan hal ini, seperti menawarkan insentif keuangan yang besar kepada para rekrutan baru, menargetkan orang-orang dari daerah miskin, dan menjanjikan bahwa keluarga mereka akan mendapatkan imbalan besar jika mereka memilih untuk mendaftar dan bertempur. Para perekrut Rusia juga menekan kelompok minoritas etnis seperti imigran dari negara-negara Asia Tengah, bahkan terkadang sampai mengancam akan mendeportasi atau memenjarakan mereka jika mereka menolak untuk bertempur. Negara itu menawarkan narapidana, termasuk pembunuh dan pemerkosa, kesempatan mempersingkat hukuman jika setuju bertempur di Ukraina. Berkat taktik-taktik ini, Rusia secara konsisten mampu memenuhi bahkan melampaui target perekrutannya. Hal ini membuat hidup Ukraina jauh lebih sulit. Karena meski tentaranya sukses besar di medan perang, menewaskan banyak pasukan Rusia dan merebut kembali wilayah yang hilang, semakin banyak regu serbu musuh segera datang menggantikan yang hilang. Seperti pasukan tak terkalahkan di video game, Rusia tampak memiliki tentara tak habis-habis, selalu bisa mengisi pasukan dan terus menekan di garis depan. Tapi tidak ada tentara yang tak ada habisnya. Bahkan negara sebesar Rusia dengan populasi lebih dari 140 juta orang tidak memiliki pasokan tentara yang tak terbatas untuk dipanggil. Dan pada akhirnya, upaya Ukraina mulai terbukti terlalu berat untuk dihadapi Kremlin. Pada Januari 2026 misalnya, catatan menunjukkan bahwa Rusia kehilangan 9.000 tentara lebih banyak daripada yang mampu mereka rekrut. Menurut Menteri Pertahanan Inggris, John Healey, ini juga bukan kasus tunggal. Ini mulai menjadi sebuah tren. Selama beberapa bulan, tentara Rusia secara bertahap mulai kehilangan lebih banyak prajurit daripada yang bisa mereka rekrut untuk menggantikan mereka, dan tidak sulit untuk melihat alasannya. Beberapa tahun sejak perang dimulai, jumlah warga Rusia yang mau bertempur di Ukraina menurun drastis. Sebagian besar yang ingin mendaftar sudah melakukannya. Sekarang, bahkan dengan para perekrut menawarkan imbalan rubel besar untuk rekrutan baru, banyak orang yang masih sehat dan tinggal di Rusia tetap tidak terlalu tertarik untuk mendaftar karena mereka menganggapnya sebagai misi bunuh diri. Faktanya, laporan menunjukkan bahwa 1 dari 25 pria Rusia telah tewas atau cacat sejak konflik dimulai, sehingga semakin sedikit yang tersisa yang bersedia dan mampu menggantikan mereka. Moral juga telah merosot tajam karena orang Rusia tidak buta. Saat perang dimulai, mereka mungkin percaya klaim Kremlin bahwa apa yang disebut operasi militer khusus ini diperlukan dan akan selesai dalam beberapa minggu. Namun seiring berjalannya waktu, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah telah anjlok drastis. Banyak keluarga Rusia harus merasakan kehilangan orang tercinta atau melihat ayah, saudara, dan anak laki-laki mereka pulang dengan luka berat dan mental yang terguncang. Hal ini akan membuat Rusia semakin sulit untuk mencapai target rekrutmennya. Dan bahkan jika mereka secara ajaib berhasil melakukannya, target-target tersebut mungkin masih belum cukup tinggi. Jika Ukraina mampu meningkatkan kemampuannya lebih jauh lagi dan mulai melumpuhkan 40.000 atau 50.000 atau bahkan lebih tentara Rusia setiap bulannya dengan membunuh sekitar 60% atau lebih dari mereka dan melukai sisanya, tidak ada cara bagi Rusia untuk bisa mempertahankan tentaranya. Jumlahnya akhirnya akan mulai menurun. Ketika itu terjadi, operasi ofensif di sepanjang garis depan akan melambat. Para komandan negara itu harus meninggalkan beberapa upaya ofensif untuk memprioritaskan yang lain. Skuad penyerang akan lebih kecil dan lemah karena rekrutan baru memiliki pelatihan dan pengalaman militer lebih sedikit dari sebelumnya. Moral akan terus menurun dengan sangat cepat. Dengan semakin banyak tentara yang kemungkinan besar akan meninggalkan pos mereka atau mengibarkan bendera putih dan menyerah kepada musuh pada kesempatan pertama.
Dan semua ini mengarah pada satu kesimpulan yang jelas. Rusia tidak akan memiliki peluang sama sekali untuk meraih kemenangan apapun di Ukraina. Meski negara itu mengandalkan tentara bayaran dan merekrut dari Korea Utara, India, Pakistan, Nepal, dan Afrika seperti sebelumnya, akan mustahil bagi mereka untuk menemukan cukup banyak orang dari sana. Faktanya, statistik menunjukkan bahwa Rusia sejauh ini hanya berhasil merekrut sekitar 17.000 tentara bayaran dari berbagai negara. Jumlah yang bahkan tidak cukup untuk menutupi kerugian selama setengah bulan di Ukraina. Jadi, sementara Putin dan para komandan penjilatnya terus membuat klaim palsu tentang merebut wilayah berharga dan terus maju untuk meraih kemenangan, kenyataannya sangat berbeda. Bukan hanya negaranya gagal meraih kemajuan dengan kecepatan yang wajar, tetapi juga kehilangan lebih banyak pasukan daripada sebelumnya dan semakin tidak mampu menutupi kerugian tersebut. Sekarang, Anda bisa mengetahui lebih lanjut tentang seberapa buruk situasinya bagi Putin dalam video ini, yang membahas bagaimana Presiden Rusia itu terpaksa menyaksikan pasukannya runtuh seperti rumah kartu saat menghadapi serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Atau, tonton video ini untuk analisis lebih dalam tentang bagaimana perang ini adalah keputusan terbodoh Putin yang akan menghancurkan warisan dan rezimnya selamanya. Terakhir, jangan lupa berlangganan saluran kami untuk analisis mendalam dan laporan berita terbaru dari garis depan Ukraina.